Petugas Satpol PP mencopot baliho Ganjar Mahfud dan atribut PDI Perjuangan saat kunjungan Presiden ke Gianyar, Bali. Kalau kata Satpol PP sih, pencopotan baliho Capres-Cawapres ini untuk mensterilkan lokasi kunjungan Presiden. Namun yang dicopot hanya PDI Perjuangan saja. Jadi ada beberapa atribut partai lain yang tidak dicopot di sekitar lokasi kunjungan. Ya, dan informasinya nih Mas ya, yang menyuruh untuk mencopot itu adalah PJ Gubernur Bali. Nah, katanya juga untuk estetika, makanya dicopot gitu. Dan juga untuk Pak Jokowi sendiri ini juga udah mengomentari terkait hal ini. Katanya ASN, TNI Polri semuanya harus netral. Petugas Satpol PP mencopot baliho Baca Pres dan Baca Wapres Ganjar Mahfud MD saat kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Gianyar, Bali. Selain menurunkan baliho Ganjar Mahfud, petugas juga menurunkan bendera PDI Perjuangan yang terpasang di sepanjang jalan yang dilewati rombongan Presiden Jokowi. Penurunan baliho dan atribut PDI Perjuangan itu diduga dilakukan atas perintah PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. Padahal seluruh atribut PDI Perjuangan dan baliho Ganjar Mahfud telah terpasang sejak dini hari menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Atribut partai itu terpajang di sekitar lokasi kunjungan kerja Presiden, salah satunya di Desa Batu Bulan Gianyar. Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo mengunjungi Gianyar, Bali untuk membagikan paket sembako kepada warga. Penurunan baliho yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dengan dalih seluruh lokasi kunjungan Presiden harus steril dari atribut partai apapun. Presiden Jokowi angkat bicara terkait dengan pencopotan baliho ini. Ia pun meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai. Ia mengatakan semestinya pemerintah daerah meminta izin kepada pengurus partai terkait pemindahan atribut. Masih di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai penurunan baliho bergambar Ganjar Mahfud MD saat kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Gianyar, Bali menunjukkan adanya politik diskriminasi. Selain itu, Hasto juga mengatakan tindakan tersebut juga mencederai rasa keadilan. Ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian juga baliho termasuk dari Pak Ganjar, Prof. Mahfud yang diturunkan, itu mencederai rasa keadilan. Tetapi respon dari masyarakat luas telah menguatkan dan semakin menguatkan kami bahwa abuse of power itu tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik. Yaitu dari pendapat yang disampaikan oleh para pengamat. Kami kan mendengarkan seluruh dinamika yang berkembang, sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan, apalagi itu sifatnya diskriminatif. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, baliho Prabowo Gibran justru bertebaran jelang kedatangan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi akan melakukan groundbreaking pembangunan flyover Sitinjau Lawi pada 19 Desember mendatang. Baliho Prabowo Gibran terpantau ada di Jalan Protokol Jenderal Sudirman, Kota Padang, Pasar Lubuk Buaya, Jalan Adinegoro, Kota Tangah, Padang. Selain itu, baliho Prabowo Gibran juga terpajang di dekat Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Pariaman. Pemasang baliho ini diinisiasi oleh DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade yang bakal menemani kunjungan Jokowi. Baliho ini juga memuat foto Andre Rosiade yang bakal maju kembali memenangkan kursi DPR RI dari daerah pemilihan Sumbar 1. Politikus PDIP Arya Bima menyebut bahwa Presiden Joko Widodo tersandera dalam suatu hubungan toxic relationship atau hubungan toksik yang tidak sehat ala Orde Baru. Jadi toxic relationship itulah yang berujung pada penunjukan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Jadi di politik itu ada toxic relationship juga ya Mas ya? Kayak hubungan. Kayak hubungan percintaan ya Mas ya? Ya, pemirsa berikut ini deh informasinya.
Hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan tak semesra dulu. Kondisi ini menyusul sikap abu-abu Jokowi dalam menghadapi dinamika politik jelang pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. PDI Perjuangan, partai politik tempat Jokowi bernaung, sekaligus parpol pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 nampak bingung terhadap sikap politik Jokowi. Apakah Jokowi mendukung pencapresan rekannya sesama kader PDIP Ganjar Pranowo atau anak kandungnya Gibran Rakabuming Raka? Politikus PDIP Arya Bima bahkan menyebut Jokowi terjebak dalam toxic relationship atau hubungan toksik yang tak sehat. Arya menambahkan PDIP tak ingin Jokowi terpapar virus Orde Baru dalam lingkarannya. Menurutnya hubungan tak sehat itulah yang berujung pada penunjukan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Nah, kita tidak ingin virus Orde Baru, toksin Orde Baru, ya, toksin relationship Orde Baru ini masuk dalam lingkaran Pak Jokowi. Ya. Kami tidak ingin toksin Orde Baru yang ada di lingkaran pemerintahan Pak Jokowi ini membawa pengaruh buruk terhadap Pak Jokowi. Ya. Kita akan ikut awasi, ya. Karena kasus Mahkamah Konstitusi kemarin itu menjadi perhatian kita, ya, berarti perhatian saya terutama, ya, yang mengusung Pak Jokowi menjadi ikut mengusung sebagai tim sukses sejak 2014-2019. Sangat disayangkan persepsi publik ada keterlibatan proses pengambilan keputusan yang dinilai itu tidak sesuai dengan standar-standar, ya, seperti yang disampaikan oleh beberapa kawan-kawan di media. Selain itu, cara Gibran meninggalkan PDIP dinilai tidak beretika. Jalan Gibran menuju KPU juga dianggap mulus berkat putusan Mahkamah Konstitusi yang belakangan membuat publik dan para pakar hukum terhenyak. Kini putra sulung Jokowi ini telah resmi mendaftar ke KPU bersama Prabowo Subianto. Bagaimana langkah PDIP dan sikap Jokowi selanjutnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memulai sidang terhadap Ketua MK Anwar Usman yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Sejumlah pengamat dan pakar hukum mengatakan bahwa hal ini menjadi pertaruhan kredibilitas MK dan untuk mengembalikan kepercayaannya juga tidak akan mudah. Ya, jadi MK sudah dibentuk, ya Mas, dan ini juga adalah salah satu gerakan yang harus dilakukan MK juga, ya, untuk menunjukkan kepercayaan kepada masyarakat. Nah, dan juga ini ada sejumlah pakar yang menegaskan agar MK tidak bermain dalam ranah politik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang terhadap Ketua MK Anwar Usman. MK yang dipimpin Jimli Asyidik akan memeriksa Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Selain itu, MK juga melangsungkan pemeriksaan pendahuluan terhadap perwakilan para pelapor. Sidang terhadap para pelapor digelar secara terbuka, namun pemeriksaan terhadap Anwar Usman dilakukan tertutup. Ketua MK, Anwar Usman membantah adanya lobi politik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Tapi apa yang diklarifikasi, Pak? Tapi enggak, Pak. Terkait lobby itu gimana, Pak? Enggak ada tuh lobby gimana. Orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum? Putusan enggak. Ya udah. Oke. Poinnya klarifikasinya apa, iya, Pak? Apa? Mundur. Ya, mundur dari perkara 90. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pak, ya. kalau putusan tadi berarti Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidik memastikan bahwa MK akan membuat putusan yang adil dan akan segera membuat putusan sebelum tanggal 8 November 2023. Di samping itu, ini juga untuk keperluan memastikan supaya masyarakat politik kita ini, ya, mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
kepastian hukum yang adil. Supaya jangan kemana-mana lagi berpikirnya sudah putusan MK-MK ini. Sementara itu, pakar hukum tata negara Profesor Juanda menegaskan, sidang Majelis MK-MK menjadi pertaruhan kredibilitas Ketua MK-MK Profesor Jimli Asyidik untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MK. Ia berharap Hakim Konstitusi tidak bermain dalam ranah politik dan mengutamakan kepentingan rakyat. MK-MK ini tidak bermain di dalam ranah politik, ya. Tidak mencoba-coba untuk berselingkuhan dengan kekuasaan politik manapun, kecuali menegakkan konstitusi, berkiblat kepada peraturan kode etik dan perilaku hakim yang sudah kita sama-sama sebagai pedoman dari hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun mengatakan, pelaporan para guru besar hukum terhadap dugaan pelanggaran kode etik Anwar Usman merupakan sesuatu yang bisa menyelamatkan negara dari pembegalan konstitusi. Para guru besar, kemudian akademisi yang kemudian sudah melaporkan, tentu saja itu merupakan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Sesuatu yang jernih, tanpa ada kepentingan, yang tentu saja ini adalah upaya untuk menjaga konstitusi kita dari pembegalan konstitusi yang kemudian akan merusak tatanan demokrasi. Sebelumnya, 16 akademisi hukum mengadukan Anwar Usman ke MK-MK. Para ahli hukum ini menuding Anwar Usman dan sejumlah hakim lainnya terlibat konflik kepentingan. Anwar Usman dinilai ikut serta dalam upaya memuluskan jalan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, agar bisa maju sebagai calon wakil presiden. Baru saja dilantik 25 Oktober yang lalu menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman jadi Kepala Staf Angkatan Darat, sekarang Jenderal TNI Agus Subianto jadi calon tunggal Panglima TNI. Jadi kalau kita lihat perjalanan karirnya ini dimulai saat dia dipercaya menjadi Komandan Kodim 0735 Surakarta tahun 2009 hingga 2011. Nah, dia juga pernah jadi Komandan Paspampres tahun 2020 hingga 2021 dan terakhir menjadi Wakasat tahun 2022. Ya, dan ini cepat sekali ya Mas ya, pergantian posisinya juga, dan kemarin juga Ketua DPR RI ini Puan Maharani sudah terima surat dari Presiden Jokowi terkait dengan calon Panglima TNI karena Jenderal Agus ini mau menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani mengaku telah menerima surat Presiden terkait calon Panglima TNI yang akan menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Dalam surat yang diterima DPR, nama Jenderal TNI Agus Subianto menjadi nama yang diusulkan Presiden Jokowi untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono. Jenderal Agus Subianto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, usai dilantik menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman. Adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE, MSI, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karenanya, sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses dari mekanisme DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon Panglima TNI tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di DPR. Semoga proses ini bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga penggantian atau Panglima TNI yang akan. Menurut Jokowi, dengan jam terbang di teritorial dan administratif hingga akademisi, Jenderal TNI Agus Subianto memenuhi untuk menjadi Panglima TNI. Soal Kasat baru, Jokowi menunggu hasil persetujuan DPR. Kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu. Ya, pertama beliau kan Wakasat, kemudian menjadi Kasat, tapi
Tapi kalau melihat jam terbangnya saya kira di teritorial, kemudian di administratif, akademis semuanya memenuhi semuanya. Calon kasat baru siapa? Ya belum satu-satu. Ini kan memperoleh persetujuan dari DPR terlebih dahulu, baru setelah. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Subianto yang baru saja dilantik 25 Oktober lalu ditunjuk Presiden menjadi calon Panglima TNI. Jenderal TNI Agus Subianto lahir di Cimahi 5 Agustus 1967. Agus juga lulusan Akademi Militer tahun 1991 dan mengawali karir militernya dengan menjabat Kasih Ops Sektor A di Timur Timur. Setelahnya Agus kembali menjadi Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus dan Kepala Penerangan Kopassus. Perjalanan karir Agus mulai menanjak saat dipercaya menjadi Komandan Kodim 0735 Surakarta tahun 2009 hingga 2011. Jabatan tersebut diemban Agus saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Lalu pada tahun 2011 hingga 2014, Agus dipercaya menjadi Waasops Kasdivis 2 Kostrat, lalu menjadi Asops Kasdam 1 Bukit Barisan tahun 2014 hingga 2015. Kemudian menjadi dosen Madya Seskoat tahun 2015 dan Pamen Denma Mabesat pada tahun 2015 hingga 2016. Agus juga pernah menjadi Komandan Rindam 2 Sriwijaya tahun 2016 hingga 2017, lalu Komandan Korem 132 Tadulako tahun 2017 hingga 2018. Mabes TNI tahun 2018 hingga 2019, dan Wadan Pusenif Kodikata tahun 2019 hingga 2020. Selain itu, Agus juga pernah menjabat Komandan Korem 061 Surya Kencana tahun 2020, Komandan Paspampres tahun 2020 hingga 2021, Pangdam 3 Siliwangi tahun 2021-2022, dan Wakasat pada tahun 2022. Ya, demikian Konspirasi Prabu hari ini. Saya Prabu Revolusi. Dan saya Aya Nufus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di minggu depan ya Mas. Ya, sampai jumpa.